Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan mencoba merecap film yang pastinya keren abis. Film ini berjudul Prince of Persia: The Sands of Time yang rilis pada tahun 2010 silam. Film ini disutradarai oleh Mike Newell, dibintangi oleh Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, dan beberapa nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur film Prince of Persia: The Sands of Time. Semongko. Di zaman dahulu, pernah ada suatu kerajaan besar yang terbentang dari Cina hingga Mediterania. Kerajaan itu bernama Kerajaan Persia. Dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Shahraman. Dia memerintah Persia bersama saudaranya yang bernama Nizam. Raja Shahraman dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Namun menurut para dewa, dengan adanya 2 anak saja itu belum lengkap. Kemudian suatu hari sang raja melihat seorang anak yatim di pinggiran kota saat sedang jalan-jalan sore. Sang raja begitu tertegun melihat keberanian dari anak tersebut melawan para tentara yang memukuli adiknya karena kesalahan sepele. Anak itu berlari dan melompat-lompat melewati bangunan dengan lincahnya. Tetapi sayang, anak itu akhirnya tertangkap. Di saat tangan anak itu akan dipotong, sang raja langsung menghentikannya dan menanyakan nama anak kecil tersebut. Anak itu bernama Dastan. Sang raja pun memberinya apel dan mengadopsi Dastan menjadi bagian dari keluarganya. 15 tahun kemudian, di perbatasan Persia, tepatnya di kota suci Alamut, sang putra mahkota raja yang bernama Pangeran Tus dan adiknya Pangeran Karsif mengepung kota itu. Di saat sang putra mahkota Pangeran Tus ingin merencanakan penyerangan dan berdiskusi dengan kedua adiknya, dia terlihat bingung mencari adik bungsunya. Di mana Dastan? Kalian tahu nggak Dastan ada di mana? Di saat kedua kakaknya sedang berperang, si Dastan ini malah mengikuti pencakdor. Jancuk tenan ini anak. Di saat si Dastan ini masih enak-enakan pamer kejantanannya, tiba-tiba datang seorang tentara yang mencarinya dan menyuruhnya menemui kedua kakaknya untuk rapat. Malam harinya, Dastan dan kedua kakaknya terlihat mengadakan rapat. Pangeran Tus dan Pangeran Karsif memiliki rencana untuk menyerang Alamut karena menurut mata-mata mereka, kota Alamut telah menyuplai senjata untuk musuh Persia. Jadi Alamut harus ditaklukkan. Tetapi Pangeran Dastan memiliki pendapat yang berbeda. Dia mengusulkan untuk menyerang kerajaan Koskan saja sesuai rencana awal. Dan setelah diberi penjelasan oleh kedua kakaknya ini, akhirnya Pangeran Dastan mau mengikuti arahan mereka untuk menyerang kota Alamut. Pangeran Dastan berkata, ingin maju di garis depan peperangan membantu pasukan Persia. Tetapi kedua kakaknya malah menertawakannya karena menurut mereka Pangeran Dastan belum siap berada di garis depan peperangan. Di dalam kota Alamut, pemimpin kota itu yang bernama Putri Tamina diberitahu pengawalnya bahwa tentara Persia sudah bersiap menyerang di depan gerbang Alamut. Putri Tamina pun mengeceknya dan benar apa yang dikatakan oleh pengawalnya. Putri Tamina kemudian menyuruh pengawalnya untuk mengumpulkan para dewan, sedangkan Putri Tamina sendiri akan berdoa di dalam kuil. Di tempat lain, Pangeran Dastan tidak memperdulikan peringatan dari kedua kakaknya. Ia mencoba menerobos masuk dan membukakan gerbang timur kota Alamut yang minim penjaga. Pangeran Dastan menyelinap di balik rerumputan bersama timnya. Dia berlagak menjadi Spider-Man memanjat tembok besar Alamut. Pangeran Dastan pun berhasil menaiki tembok itu dan memberikan jalan bagi para anak buahnya. Pangeran Dastan dan pasukannya menyerang pertahanan Alamut. Dengan kepiawaiannya, Pangeran Dastan dapat mengalahkan mereka semua dan berhasil memberi sinyal untuk pasukan Persia bahwa gerbang sudah dijebol. Seluruh pasukan Persia pun berusaha untuk masuk melalui pintu yang sudah dijebol oleh Pangeran Dastan dan pasukannya. Tetapi keadaan tidak selalu berjalan mulus karena pasukan Alamut berusaha menyerbu pasukan Pangeran Dastan. Pangeran Dastan di sini tidak kehabisan ide. Ia kemudian berdiri di atas sebuah kayu dan melompat. Pangeran Dastan dengan cerdas menghancurkan sebuah ember besar yang berisi bensin dan membakarnya, sehingga menutupi jalan masuk pasukan Alamut. Singkat cerita, pasukan Persia pun berhasil menyerbu Alamut berkat usaha Pangeran Dastan menjebol pertahanan kota Alamut. Di tempat lain, Putri Tamina memasuki sebuah ruangan dan memberi pengawalnya sebuah benda yang ditutupi oleh kain. Kembali lagi ke Pangeran Dastan. Pangeran Dastan dan tentaranya bertarung melawan pasukan Alamut. Pangeran Dastan sempat dikejar oleh pengawal Putri Tamina. Pangeran Dastan pun berduel dengan salah satu pengawal Putri Tamina itu. Pengawal Putri Tamina itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Dastan melihat sebuah belati yang tadi ditutupi oleh kain yang terjatuh di sampingnya. Dastan pun mengambil belati tersebut.
Singkat cerita, pasukan Persia masuk ke ruangan Putri Tamina dan Pangeran Tus akhirnya melihat kecantikan Putri Tamina secara langsung. Lalu paman dari sang pangeran yang bernama Nizam mengatakan bahwa Alamut telah bersalah karena membuat senjata untuk musuh Persia. Putri Tamina kemudian menyangkalnya, tetapi Pangeran Tus malah meminta Putri Tamina untuk menikah dengannya dengan dalih menyatukan kedua kerajaan dengan jalan damai. Putri Tamina lagi-lagi menolaknya. Kemudian Putri Tamina melihat Pangeran Dastan yang ternyata memegang pelati yang dia amanatkan kepada anak buahnya tadi. Putri Tamina yang melihatnya itu pun akhirnya memutuskan mengikuti kemauan Pangeran Tus. Selesai berperang, Pangeran Tus mengagendakan perayaan kemenangan dengan Pangeran Dastan. Hingga datanglah Paman Nizam membawa surat dari sang Raja Shahraman yang sudah selesai melakukan perjalanan spiritual akan mengunjungi kota Alamut. Sesampainya di kota Alamut, Raja Shahraman langsung menemui Pangeran Tus. Di sini Raja malah memarahinya habis-habisan karena ulah Pangeran Tus yang telah menyerang Alamut. Pangeran Tus kemudian bersumpah akan menanggung akibat dari ulahnya dan berjanji akan membuktikan kalau penaklukan Alamut tidaklah sia-sia. Di lain waktu, Pangeran Tus menemui Pangeran Dastan yang sedang mafokais. Pangeran Tus menagih hadiah dari Dastan untuk diberikan kepada ayah mereka Raja Shahraman di saat pesta penyambutan sore nanti. Dastan yang cuek mengaku lupa. Pangeran Tus kemudian memberikan jubah doa hasil kerajinan rakyat Alamut biar nanti sore diberikan kepada Raja sebagai souvenir. Dastan pun berterima kasih kepada kakaknya yang pengertian itu. Dastan kemudian bertanya kepada Pangeran Tus apa ia yakin pengen nikah lagi. Dan Pangeran Tus yang seorang siluman kucing karong pun berkata, "Of course yes, kapan maning son." Pangeran Tus menyuruh Dastan mengawal Putri Tamina dan memperkenalkannya kepada ayah mereka Raja Shahraman. Sesaat kemudian setelah Putri Tamina keluar dari sebuah ruangan, dia langsung dikawal oleh pasukan Pangeran Dastan. Dan lagi-lagi Putri Tamina melirik ke belati milik Pangeran Dastan. Pangeran Dastan pun mengawal Putri Tamina ke hadapan Raja. Raja yang melihat kehadiran Pangeran Dastan langsung memberikan selamat atas keberhasilannya menjebol pertahanan kota Alamut, yang berarti Pangeran Dastan kini sudah siap memimpin pasukan Persia untuk berperang. Pangeran Dastan kemudian berkata bahwa ia memiliki dua hadiah untuk ayahnya itu, yaitu jubah doa dari Alamut dan Putri Tamina yang bahenol abis. Pangeran Dastan meminta ayahnya untuk menikahkan Putri Tamina dengan putra mahkota Pangeran Tus. Tetapi sang raja malah menjodohkan Pangeran Dastan dengan Putri Tamina. Di momen ini tiba-tiba sang raja berteriak kesakitan. Ternyata jubah doa yang dipakainya terdapat racun di dalamnya. Jubah itu seperti membakar sang raja. Dan Pangeran Dastan yang melihat hal itu kaget karena ia tak tahu apa-apa. Pangeran Dastan pun menjadi kambing hitam dari pembunuhan ini. Pangeran Dastan kemudian kabur dan Putri Tamina ikut-ikutan kabur di belakang Pangeran Dastan. Dengan panduan dari Putri Tamina, Dastan berhasil keluar dari kota Alamut dengan selamat. Pangeran Tus yang berduka pun menulis sebuah surat. Siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Dastan akan mendapatkan imbalan emas yang sangat banyak. Pangeran Dastan dan Putri Tamina yang tadi kabur sekarang berada di sebuah tempat. Dastan sangat sedih di sini dan ia berkata bahwa ia tidak membunuh sang raja karena jubah itu diberikan oleh kakaknya Pangeran Tus. Kemudian tiba-tiba Putri Tamina ingin mencipok Pangeran Dastan, tetapi Pangeran Dastan menolaknya dan ternyata Putri Tamina berusaha mengambil belati dari pinggang Pangeran Dastan. Pangeran Dastan pun sadar dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Dastan dan Tamina. Sampai-sampai Dastan tanpa sadar menekan sebuah tombol yang ada di belati itu dan terjadilah keajaiban. Dastan melihat dirinya seperti kembali ke beberapa saat yang lalu dan benar ternyata keajaiban tersebut nyata. Dastan secara sadar kembali ke beberapa menit yang lalu saat Putri Tamina ingin mencipoknya. Dan kejadian tadi pun berulang guys, hingga Pangeran Dastan berhasil terkena serangan Tamina. Pangeran Dastan pun secara sengaja menekan tombol belati itu dan kembali lagi di saat dimana Tamina akan mengambil pedang miliknya. Pangeran Dastan kemudian ngomong bahwa ia menekan tombol belati itu dan akhirnya Dastan mengetahui segala kekuatan dari belati ini. Dan Dastan akhirnya sadar bahwa tujuan penyerangan Alamut adalah bukan karena suplai senjata, namun karena belati ini. Agar Pangeran Tus bisa menjadi raja yang terkuat dan tahu strategi-strategi musuh. Di lain tempat, pasukan-pasukan dari Pangeran Tus yang sekarang sudah dinobatkan menjadi raja baru Persia berangkat untuk menangkap Pangeran Dastan. Pagi harinya, Dastan berniat menuju kota Afrat, tempat ayahnya dimakamkan, dan berkata kepada pamannya bahwa Pangeran Tus inilah yang telah menjebaknya. Tetapi di sini Putri Tamina mencoba mencegahnya, namun Dastan kekeh dengan keputusannya. Di belakang mereka, pasukan yang dipimpin Pangeran Garsif sedang mencari mereka berdua. Kembali lagi ke tempat Pangeran Dastan.
Dastan pun mencoba mengisi belati itu dengan pasir biasa, tetapi malah ditertawakan oleh Putri Tamina. Menurut Tamina, pasir yang digunakan untuk memutar balikan waktu bukan pasir sembarangan. Dastan sedikit melirik ke tetek Tamina, kalung yang menempel di tetek Tamina. Singkat cerita, Dastan dan Tamina sampai di suatu tempat yang bernama Lembah Para Budak. Di sepanjang perjalanan, Dastan dan Tamina selalu berdebat hingga tiba-tiba Tamina pura-pura pingsan. Pangeran Dastan yang merasa khawatir pun menghampirinya, tetapi Tamina malah memukulnya hingga pingsan. Pangeran Dastan yang baru siuman dikelilingi oleh para bandit yang mencoba untuk membunuhnya dan mengancam Dastan karena telah memasuki area mereka. Kemudian berpindah di tempat Tamina, kini giliran Tamina yang dihadang oleh para bandit. Di saat salah satu bandit itu membuka tudungnya, ternyata itu adalah Pangeran Dastan. Dan ternyata Pangeran Dastan bekerja sama dengan para bandit tersebut. Pangeran Dastan mengarahkan para bandit untuk menangkap Putri Tamina. Dastan dan Tamina kini diajak ke tempat persembunyian para bandit. Di tempat persembunyian itu, Pangeran Dastan menarik Tamina, lalu kemudian mengambil kalung pasir milik Tamina dan mengisikannya ke dalam belati miliknya. Putri Tamina yang panik berkata bahwa belati itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Pangeran Dastan yang berteman dengan para bandit itu diajak untuk menonton balapan burung unta dan ngobrol dengan pimpinan para bandit yang bernama Amar. Hingga akhirnya balapan burung unta pun dimulai. Pangeran Dastan menonton balapan itu, tiba-tiba Putri Tamina di sini ikut menjadi salah satu pelayan dan Dastan yang menontonnya pun tertawa. Dastan meminta kepada Amar agar dirinya bisa pergi dari tempat itu. Amar pun menolak dan berkata kalau ia tahu bahwa Dastan adalah pembunuh sang raja. Amar berniat menyerahkan Dastan dengan imbalan emas. Dastan pun berusaha kabur tetapi berhasil dihentikan. Salah satu anak buah Amar yang bernama Seso merebut belati milik Dastan dan memberikannya kepada Amar. Amar malah melempar belati itu kepada anak buahnya untuk disimpan. Tamina yang melihatnya segera melepaskan burung-burung onta dan membuat kekacauan. Dastan memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dan merebut kembali belati miliknya. Dastan dan Tamina lagi-lagi berusaha menghindari kejaran para bandit hingga akhirnya ia berhasil mengunci Amar di sebuah ruangan dan melanjutkan perjalanannya menuju Afrat. Di Afrat, Dastan melihat banyaknya pasukan Persia yang menjaga makam ayahnya. Mereka pun menyamar sebagai pelayan sebuah kerajaan Hindu untuk memasuki kota Afrat. Singkat cerita, keranda ayahnya pun datang dan Pangeran Dastan tidak melihat kehadiran Pangeran Tus di sana. Pangeran Dastan menyimpulkan bahwa Tus sedang ada di Alamut. Lalu Pangeran Dastan mencoba memberi sinyal kepada pamannya Nizam untuk menemuinya di suatu tempat. Dastan dan pamannya Nizam pun akhirnya bertemu di suatu tempat yang tersembunyi. Di sini Dastan memberitahu tentang fakta yang sebenarnya mengapa Pangeran Tus memerintahkan untuk menyerang Alamut. Karena Pangeran Tus mengincar kekuatan belati yang mampu memutar balikan waktu. Tetapi pamannya ini tidak percaya hingga Pangeran Dastan berusaha menunjukkan belati miliknya itu. Namun ternyata belati itu telah ditukar oleh Tamina dengan belati palsu yang asli dibawa kabur oleh Tamina. Pangeran Dastan yang kalut tak sengaja melihat tangan pamannya ini terbakar seperti luka bakar yang dialami sang raja Sahraman. Pangeran Dastan merasa ragu dan curiga kepada Nizam. Tiba-tiba pasukan Persia mengepung tempat itu dan menyerang Dastan. Nizam membocorkan pertemuan itu. Dastan berusaha untuk kabur dengan meloncat ke sana ke sini mencoba menghindari sergapan anak buah Nizam. Hingga akhirnya Garsif, kakaknya, mengejar Dastan dan mencoba menangkapnya. Tetapi Dastan dengan kecerdikannya bisa lolos dari kejaran pasukan Persia. Pangeran Garsif sempat berhadapan langsung dengan Dastan. Mereka berdua pun berkelahi. Dastan mampu mengalahkan Pangeran Garsif dan kabur. Di tempat lain, Pangeran Tus bertemu dengan Nizam. Di sini Nizam memutarbalikkan fakta mengatakan bahwa Dastan mencoba membunuhnya di Afrat. Pamannya ini mengadu domba antara Tus dan adiknya Dastan. Nizam malah menyuruh Tus untuk langsung membunuh Dastan tanpa mengadilinya terlebih dahulu. Tetapi Pangeran Tus menolak dan memilih lebih baik Dastan ditangkap hidup-hidup dan diadili terlebih dahulu karena itu akan lebih terhormat. Keesokan harinya, Nizam memasuki markas Hasansin. Nizam sedikit melihat-lihat tentang kepiawaian para Hasansin dan mencoba untuk menyewa anak buah Hasansin untuk membunuh Dastan dan merebut belati milik Dastan. Hasansin ini ternyata juga melakukan ritual-ritual sihir sehingga mereka bisa membuat badai pasir dan mengendalikan ular, guys. Para Hasansin pun berangkat untuk mengejar Dastan. Di tempat lain, Dastan masih berusaha mengejar Tamina dan akhirnya berhasil menemukannya. Dastan dan Tamina pun berdebat dan Dastan mengatakan bahwa ternyata pembunuh sang raja bukan Pangeran Tus tetapi paman mereka, Nizam. Lalu Dastan pun menginterogasi sang putri untuk mengatakan sebenarnya apa kemampuan belati ajaib yang ada di tangannya. Tiba-tiba kemudian badai pasir pun datang. Mereka berdua berlindung di dalam tenda.
Di dalam tenda, sang putri pun akhirnya bercerita bahwa dahulu kala para dewa-dewa mencoba untuk memusnahkan manusia yang sudah terlampau barbar dengan badai pasir yang ganas. Tetapi ada seorang gadis yang mengorbankan diri memohon ampunan dari para dewa. Para dewa yang melihatnya tersentuh dengan kebaikan hati anak tersebut. Para dewa kemudian memasukkan badai pasirnya itu ke dalam sebuah jam pasir raksasa. Para dewa juga memberi sebuah belati kepada gadis tersebut, dan gadis itu pun menjadi penjaga belati yang menyelamatkan umat manusia. Hanya belati itu yang mampu menembus jam pasir raksasa para dewa. Jika belati itu ditusukkan ke dalam jam pasir para dewa, maka orang tersebut bisa mengembalikan waktu sesuka hatinya. Dastan yang mendengar itu pun bercerita kepada Tamina bahwa dulu pamannya Nizam suka berburu dengan sang raja. Suatu hari sang paman pun menyelamatkan sang raja dari terkaman singa, dan niat pamannya yang sebenarnya adalah memutarbalikkan waktu di mana ia tidak menyelamatkan sang raja dan akhirnya ialah yang menjadi raja menggantikan kakaknya. Singkat cerita, badai pun berhenti dan di lain tempat pasukan asasin masih berusaha mengejar Dastan dan Tamina. Di samping Dastan, Putri Tamina memperingatkan bahwa jika jam pasir para dewa berhasil ditusuk dengan belati waktu, maka jam pasir para dewa akan retak dan membuat para dewa kemudian murka, lalu kembali membinasakan umat manusia. Tamina pun berkata bahwa ada satu cara untuk menghentikan hal ini, yaitu menyimpan belati waktu di kuil para Guardians. Dastan pun bersedia mengantar Putri Tamina menuju kuil para Guardians. Di tengah perjalanan, Dastan dan Tamina beristirahat di sebuah oasis, namun tiba-tiba mereka pun dicegat oleh pasukan bandit milik Amar. Amar mengatakan gara-gara ulah Dastan, bisnis balap burung unta miliknya hancur. Belati di tangan Dastan kemudian kembali direbut oleh Seso. Lalu Amar pun berniat untuk membawa Dastan ke pasukan Persia agar bisa mendapatkan imbalan. Malam pun tiba, di dalam tanah terlihat sekumpulan para ular yang mencoba menyerang pasukan Amar. Dastan yang sadar meminta Seso untuk mengembalikan belati miliknya. Dan tiba-tiba di depan Dastan sudah ada ular yang siap menerkamnya. Dastan pun langsung menekan tombol belati di tangannya dan mengembalikan waktu. Seketika ia pun sadar dan bisa membunuh ular-ular tersebut menyelamatkan hidup Seso. Selesai membunuh ular-ular itu, Dastan dan yang lainnya pun pergi. Di pagi harinya, Dastan menceritakan kalau ular-ular yang tadi malam itu adalah kiriman dari Hasansin. Hasansin adalah pasukan pembunuh rahasia milik Persia. Tamina pun meminta bantuan Amar untuk membantunya menuju kuil dengan imbalan emas yang sangat banyak di dalam kuil Guardians. Di lain tempat, pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Garsif mencoba melacak keberadaan Dastan. Garsif pun kaget ketika melihat banyak pasukan bandit yang meninggal di sekitar oasis. Kembali ke tempat Dastan yang akhirnya sampai di kuil para Guardian, Tamina kemudian meminta belati itu untuk disembunyikan. Dastan pun memberikannya. Belum sempat mereka masuk ke dalam kuil, tiba-tiba Seso memanggilnya dan menunjukkan mayat-mayat para Guardian ada di mana-mana. Tamina pun panik. Ia memanjat ke suatu tempat di atas bukit. Tamina pun berniat untuk memasuki kuil sendirian. Di tempat lain, Pangeran Garsif akhirnya menemukan mereka. Dastan mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya bahwa yang menjadi impostor adalah Nizam. Nizam menyewa para Hasansin untuk membunuhnya. Garsif tidak percaya dan Dastan pun menunjukkan mayat-mayat yang ada di dalam rumah. Garsif mengatakan bahwa kakaknya Pangeran Tus ingin Dastan ditangkap hidup-hidup dan diadili. Namun Nizam memang ingin membunuh Pangeran Dastan. Belum selesai perbincangan mereka, tiba-tiba ada kabut tebal yang melemparkan pisau-pisau dari jauh. Garsif pun terkena pisau tersebut dan tumbang. Itu adalah para pasukan Hasansin yang menyerang. Tamina yang melihat itu mencoba untuk menghindar dengan membawa belati waktu dan menyembunyikannya di dalam gua. Seso pun menolong mereka bertempur menghalau para Hasansin. Dastan kemudian menemui Tamina di dalam kuil yang akan menyembunyikan belati waktu. Dan bukannya buru-buru, mereka malah mau cipukan lagi guys. Aku tahu sih kalau kalian engas, tapi sekarang bukan waktunya dodol. Akhirnya gara-gara cipokan, salah satu Hasansin berhasil menyerang mereka dan menjatuhkan belati waktu dari tangan Tamina. Dastan pun bertarung dengan Hasansin itu. Sedangkan Tamina dihinggapi seekor ular, di mana ular itu adalah peliharaan Hasansin dan merebut belati waktu di samping Tamina. Kembali ke tempat Dastan, Dastan bertemu dengan Garsif yang sekarat yang akhirnya percaya dengan perkataan Dastan. Garsif kemudian tewas. Tamina pun menghampiri Dastan dan mengatakan bahwa belatinya hilang direbut para Hasansin. Di lain tempat, Hasansin tersebut memberikan belati itu kepada Nizam. Dastan dan Tamina pun menuju ke Alamut untuk merebut kembali belati waktu dari tangan Nizam. Dan sesampainya di Alamut, mereka mengatur strategi agar bisa merebut kembali belati waktu dari penjagaan pasukan Nizam. Singkat cerita, Seso berhasil masuk ke dalam menara tempat belati waktu disimpan. Di sana dia diserang oleh seorang Hasansin.
Mereka pun beradu lempar pisau dan akhirnya Sesho berhasil mengalahkannya. Tetapi naas, Sesho juga terkena pisau dari Hasanshin itu. Sesho yang terkepung akhirnya melemparkan pisau tersebut keluar dari menara, jatuh dan menancap tepat di hadapan Dastan dan Tamina. Nizam yang tahu belatinya diambil pun memerintahkan untuk menutup semua gerbang Alamut. Singkat cerita, Amar mengalihkan perhatian pasukan Nizam. Setelah Nizam menginterogasi Amar, sesaat kemudian sang Hasanshin datang dan berkata bahwa jam pasir raksasa sudah ditemukan. Di tempat lain, Dastan menyelinap ke dalam ruangan Pangeran Tus. Dastan mencoba menjelaskan bahwa yang meracuni ayahnya adalah Nizam. Dastan bertanya kepada Tus siapa yang awal mula memberinya jubah doa. Tus menjawab itu adalah Nizam. Dastan lalu menunjukkan belati waktu di tangannya. Dia menceritakan kekuatan belati waktu yang saat ini diincar oleh Nizam. Dan tiba-tiba Dastan pun menusukkan dirinya dengan belati itu. Kemudian Nizam pun datang. Tus yang memegang belati itu pun menekan tombolnya dan secara ajaib dia mampu memutar balik waktu. Ketika Dastan akan kembali menusuk dirinya, Pangeran Tus pun mencegahnya. Pangeran Tus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dastan. Sesaat kemudian, Nizam pun datang. Nizam yang sudah ketangkap basah tak disangka malah membunuh Pangeran Tus dan Dastan ditangkap oleh seorang Hasanshin. Dan lagi-lagi belati itu kini berada di tangan Nizam. Putri Tamina berusaha mengalihkan perhatian Hasanshin yang menawan Dastan. Dastan pun mampu mengalahkan Hasanshin itu. Dastan sedih melihat kematian dari Pangeran Tus dan Putri Tamina kaget bahwa Hasanshin itu adalah mantan anggota penjaga kuil. Itulah alasan Nizam bisa menemukan letak jam pasir para dewa. Di lain tempat, Nizam bersiap-siap memasuki lubang tempat jam pasir para dewa bersemayam. Sedangkan Dastan dan Tamina masuk melalui jalan rahasia menuju tempat jam pasir itu berada. Tamina menyuruh Dastan untuk mengikuti langkahnya karena tempat itu penuh dengan jebakan. Namun sebongkah batu yang jatuh akhirnya memicu pasir yang ada di sana bergerak dan meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Tamina berhasil sampai di seberang, namun Dastan harus berusaha bertahan menghindari puing-puing yang jatuh. Akhirnya Dastan berhasil selamat dan memasuki lokasi jam pasir para dewa. Tetapi tiba-tiba di sana ada Hasanshin yang menyerangnya. Mereka berdua pun berkelahi. Ketika Dastan terpojok, Hasanshin pun mengeluarkan ularnya. Tamina yang melihat itu langsung datang dan memegang ular itu agar mematok si Hasanshin. Dastan kemudian mendorong si Hasanshin jatuh ke dalam jurang. Dastan dan Tamina kemudian cipokan. Aduh, nggak ada kapok-kapoknya dua orang ini. Mbok sabar, misi belum selesai juga. Bikin emosi aja. Singkat cerita, Dastan mengejar Nizam yang sudah sampai di depan jam pasir. Mereka pun berkelahi. Dastan dan Tamina mencoba memperingatkan Nizam atas konsekuensi yang terjadi jika menusuk jam pasir dengan belati waktu. Tetapi Nizam tetap kekeh dan malah melemparkan Tamina. Dastan pun berhasil menangkap Tamina, namun Tamina menyuruh Dastan untuk fokus menghentikan Nizam dan melepaskan dirinya. Akhirnya Tamina pun terjatuh ke dalam jurang. Nizam kemudian berhasil menusuk jam pasir tersebut. Dastan yang di belakangnya mencoba mencegahnya, tetapi kekuatan jam itu begitu kuat hingga muncul badai pasir hebat di luar. Mereka berdua pun kuat-kuatan guys, hingga akhirnya belati itu bereaksi. Dastan serta Nizam tersedot ke dalam pusaran pasir. Dastan pun tiba-tiba berada di luar kuil. Dia kembali ke masa lalu di mana pasukan Persia baru merayakan kemenangannya atas penaklukan Alamut. Dastan yang sadar pun akhirnya berbicara kepada khalayak ramai bahwa isu Alamut menyuplai senjata bagi para musuh Persia adalah hoax yang dibuat oleh Nizam. Dastan dan Nizam pun berdebat. Dastan meyakinkan Pangeran Tus dan menyuruh Pangeran Tus untuk mendengarkan kata hatinya. Pangeran Tus akhirnya memutuskan memanggil mata-mata yang menyebarkan hoax itu untuk diinterogasi apakah benar Nizam yang menyuruhnya. Nizam yang gemas pun akhirnya menyerang Dastan dan mereka berdua pun adu pedang. Dastan mampu mengalahkan Nizam. Nizam lalu mencabut sebuah pisau dan mencoba membunuh Dastan, tetapi tiba-tiba Pangeran Tus datang dan malah menikam Nizam terlebih dahulu. Singkat cerita, di dalam ruangan, Pangeran Tus meminta maaf atas penyerangan kota Alamut oleh pasukan Persia. Sebagai gantinya, Pangeran Tus menawarkan Putri Tamina untuk menikah dengan adiknya Pangeran Dastan agar ikatan dua kerajaan itu menjadi baik. Dan sebagai mas kawin, Pangeran Dastan mengembalikan belati waktu itu kepada Tamina. Dan Tamina pun mengajak Dastan mengobrol empat mata. Tamina tertarik dengan kebaikan hati Pangeran Dastan dan menerima dijadikan istri oleh Dastan. Akhirnya mereka berdua pun happy ending dan belati itu pun dikembalikan ke tempat asalnya. Dan berakhirlah alur film Prince of Persia The Sands of Time. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!